Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Julianti dengan NPM 2235 10008 dari kelas 7D. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu proyek kami yang berjudul tentang aplikasi booking layanan kesehatan di mata kuliah manajemen proyek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Wandri, Eskom Mkom. Untuk fase yang pertama yaitu Project Carter, nama dan logo aplikasi. Di sini gambar logo di atas adalah gambar logo untuk aplikasi booking layanan kesehatan Klinik Harmoni. Aplikasinya bernama Medicare. Medicare menggabungkan kata medical yang artinya medis dan care yang artinya perawatan, yang mencerminkan tujuan utama dari aplikasi ini yaitu untuk menunjukkan kepedulian terhadap pasien yang terlalu lama menunggu di klinik, serta menyediakan akses mudah booking, antrian berobat di Klinik Harmoni, dan menghubungkan pasien dengan layanan medis secara praktis. Kemudian untuk latar belakang, di era digital, kemajuan teknologi menuntut sistem layanan kesehatan yang lebih efisien. Untuk masalah manual, antrian panjang, kemudian kesalahan jadwal, dan minim transparansi. Untuk solusi, yaitu aplikasi booking layanan kesehatan berbasis digital. Untuk manfaatnya, yaitu mengurangi kesalahan, kemudian meningkatkan efisiensi, dan terakhir memberikan informasi akurat dan transparan. Kemudian untuk tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan di Klinik Harmoni melalui pengembangan aplikasi booking layanan kesehatan yang mempermudah proses pendaftaran, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pasien dan staf klinik. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama ada kemudahan pendaftaran pasien. Di sini pasien dapat daftar dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu datang langsung ke klinik. Kemudian yang kedua ada pengurangan waktu tunggu, yaitu jadwal kunjungan lebih efektif, kemudian mengurangi antrean di ruang tunggu. Untuk yang poin ketiga yaitu pencegahan penularan penyakit, yaitu kurangi kontak fisik dengan pengaturan waktu kedatangan. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu peningkatan transparansi, mencakup informasi jadwal dokter, layanan, dan waktu tunggu real time. Kemudian untuk poin yang kelima yaitu optimalisasi operasional. Di sini mencakup pendaftaran, penjadwalan, dan data pasien terintegrasi. Kemudian untuk poin yang keenam yaitu kenyamanan dan kepuasan pasien, yaitu layanan lebih cepat, modern, dan fleksibel. Kemudian hasil yang diharapkan dalam pembuatan aplikasi booking layanan kesehatan pada Klinik Harmoni ini, yaitu yang pertama aplikasi Android dan iOS, yaitu akses mudah untuk pasien melalui berbagai platform. Kemudian informasi tentang layanan klinik, jadwal dokter, dan booking. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu antrian virtual real time, yaitu pasien dapat memantau antrian terkini. Kemudian menghindari ketidakpastian dan waktu tunggu lama. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu transparansi jadwal dokter. Sini informasi dokter bertugas di hari pendaftaran, kemudian dapat membantu pasien memilih dokter yang diinginkan. Untuk poin yang keempat yaitu pengingat nomor antrian. Sini ada notifikasi berkala untuk giliran pasien. Kemudian dapat membantu mengurangi antrian fisik di ruang tunggu. Untuk pemangku kepentingan stakeholder, di sini ada 6, yaitu yang pertama ada pengembang, yang kedua ada manajemen klinik, yang ketiga ada dokter, kemudian keempat ada pasien, yang kelima ada staf administrasi klinik, dan yang keenam ada IT support klinik. Untuk kriteria keberhasilan proyek, dalam aplikasi booking layanan kesehatan untuk Klinik Harmoni ini, yaitu yang pertama aplikasi yang mudah digunakan, memastikan bahwa pasien dapat dengan cepat memahami cara melakukan pendaftaran, memeriksa jadwal, dan mengatur waktu kunjungan
mereka tanpa kesulitan teknis. Untuk poin yang kedua, yaitu keberhasilan aplikasi dapat diukur dari seberapa efektif ia mengurangi kepadatan pasien datang pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, aplikasi berkontribusi langsung terhadap kenyamanan dan keamanan baik pasien maupun staf klinik. Kemudian untuk poin yang terakhir, yaitu setidaknya 50% sudah melakukan pendaftaran atau booking melalui aplikasi dalam 2 bulan pertama. Kemudian untuk lingkup proyek, aplikasi Medicare dirancang untuk mendukung operasional klinik Harmony dengan sistem booking online yang efisien dan dapat diakses melalui Android dan iOS. Fitur utama meliputi pendaftaran pasien, nomor antrean, jadwal dokter, pilihan poli, notifikasi, dan riwayat pasien. Proyek ini akan dikembangkan selama 6 bulan oleh tim lengkap tanpa integrasi perangkat keras tambahan seperti printer. Aplikasi dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Untuk estimasi biaya awal, di sini ada persiapan proyek, yaitu estimasi biaya di angka 1.500.000, kemudian ada analisis kebutuhan, yaitu di estimasi biaya di angka 73 juta, kemudian untuk perancangan sistem di angka 5.500.000, untuk pengembangan sistem 21 juta, pengujian sistem di angka 5 juta, implementasi aplikasi 2.500.000, kemudian evaluasi dan pemeliharaan di angka 6.500.000, untuk gaji pegawai 8 orang yaitu di angka 273 juta, kemudian total awal yaitu di angka 388 juta. Untuk biaya tak terduga dari 10% dari total anggaran yaitu di angka 38.800. Jadi total keseluruhan dari biaya proyek di angka 426.800.000. Kemudian ada 7 jadwal proyek selama durasi 6 bulan. Untuk minggu pertama yaitu untuk persiapan proyek, minggu kedua sampai keempat analisis kebutuhan, kemudian di minggu kelima sampai 8 yaitu perancangan sistem, di minggu 9 sampai 12 itu pengembangan sistem, kemudian untuk minggu 13 sampai 14 yaitu pengujian sistem, untuk minggu ke-15 implementasi, dan minggu ke-16 yaitu evaluasi dan pemeliharaan. Di tanggal 23 September 2024 sampai 23 Februari 2025 yaitu selama 6 bulan untuk Project Carter di waktu tanggal 23 September sampai 23 Oktober selama 1 bulan melakukan kegiatan yaitu latar belakang, tujuan, lingkup, stakeholder, anggaran, jadwal, dan risiko. Kemudian untuk Project Management Plan di tanggal 23 Oktober sampai 23 November yaitu selama 1 bulan itu melakukan kegiatan yaitu rencangan sumber daya, jadwal, anggaran, risiko utama, kemudian dan struktur organisasi. Untuk di fase Direct and Manage Project Work yaitu di tanggal 23 November sampai 23 Desember selama 1 bulan yaitu melakukan kegiatan yaitu pengelolaan tim, koordinasi, sumber daya, perancangan kendala, kemudian dan solusi masalah. Kemudian untuk fase monitor dan manage dan kontrol project work yaitu di tanggal 23 November sampai 23 Desember selama 1 bulan itu melakukan kegiatan yaitu pengukuran kinerja, kualitas sistem, audit, pengujian, dan koreksi. Kemudian untuk fase perform change control yaitu di tanggal 23 Desember sampai 23 Januari selama 1 bulan yaitu melakukan kegiatan evaluasi biaya, persetujuan perubahan, dampak waktu, dan biaya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu close project di tanggal 23 Januari sampai 23 Februari selama 1 bulan yaitu melakukan kegiatan
yaitu pelatihan, dukungan teknis, dokumentasi, kemudian evaluasi keberhasilan, dan pembelajaran proyek. Untuk resiko utama dan penanggulangan resiko, yaitu untuk resiko utama itu adanya kurangnya pemahaman pihak klinik tentang manfaat aplikasi, kemudian terbatasnya waktu untuk menyusun kebutuhan proyek, kemudian adanya kesalahan dalam perhitungan anggaran awal, kemudian kurangnya komunikasi antara tim dan pihak klinik, kemudian yang terakhir kesulitan mencari tenaga ahli untuk proyek. Untuk penanganan risiko, dari risiko utama tadi yaitu yang pertama ada melakukan sosialisasi sederhana dan jelas tentang tujuan serta manfaat aplikasi bagi klinik dan pasien. Kemudian yang kedua, membagi tahapan identifikasi kebutuhan menjadi beberapa sesi untuk meminimalkan tekanan waktu. Kemudian yang ketiga ada mengadakan review anggaran secara menyeluruh dengan melibatkan pihak finansial yang berpengalaman. Kemudian menetapkan jadwal rapat rutin dan menyusun laporan perkembangan yang mudah dipahami untuk semua pihak. Dan yang terakhir yaitu seleksi tenaga ahli sejak awal dan membangun kerjasama dengan vendor atau konsultan terkait. Untuk fase kedua yaitu Development Project Management Plan. Untuk lingkup proyek di sini yaitu yang pertama ada pendaftaran pasien, yaitu melakukan registrasi pasien baru, login pasien lama, dan validasi otomatis. Kemudian untuk penjadwalan kunjungan, di sini ada pencarian jadwal dokter, pemilihan waktu, dan konfirmasi. Untuk poin yang ketiga yaitu pengelolaan data pasien, yaitu tentang penyimpanan data terpusat, akses terbatas, dan riwayat pasien. Untuk platform akses di sini ada mobile dan pengujian perangkat. Untuk keamanan data yaitu menggunakan enkripsi, autentikasi 2 langkah, dan backup otomatis. Untuk pelatihan dan dokumentasi di sini ada pelatihan staff, kemudian pengembangan dokumentasi. Kemudian untuk pengujian dan implementasi yaitu di sini ada uji coba internal, kemudian ada pilot testing dan implementasi bertahap. Untuk batasan proyek tidak mencakup integrasi eksternal, audit eksternal, dan platform selain mobile. Kemudian tujuan utama dari aplikasi ini yaitu untuk mengurangi waktu tunggu, kemudian akurasi penjadwalan, dan data pasien terorganisir. Selanjutnya yaitu tentang jadwal proyek. Yang pertama ada persiapan proyek, yaitu di tanggal 23 September sampai 6 Oktober 2024. Yaitu tentang pembentukan tim dan pengumpulan dokumen awal. Kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan, yaitu di tanggal 7 Oktober sampai 3 November 2024, yaitu tentang wawancara dengan staf klinik, kemudian survei kepada pasien dan penyusunan dokumen. Kemudian untuk poin yang ketiga ada perancangan sistem di tanggal 4 November sampai 8 Desember 2024, yaitu mengenai desain UI UX, perancangan basis data, dan dokumentasi desain. Kemudian untuk pengembangan sistem di tanggal 9 Desember 2024 sampai 12 Januari 2025 yaitu tentang pengkodean aplikasi dan pengujian unit. Kemudian untuk pengujian sistem di tanggal 13 sampai 26 Januari 2025 yaitu tentang pengujian integrasi dan uji coba pengguna. Kemudian untuk implementasi yaitu di tanggal 27 Januari sampai 2 Februari 2025 yaitu tentang pelatihan pengguna dan peluncuran sistem. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan. Di sini di tanggal 3 Februari sampai 23 Februari 2025 yaitu tentang pengumpulan umpan balik, perbaikan, dan dokumentasi akhir. Untuk rancangan biaya di minggu pertama yaitu tentang persiapan proyek. Di sini ada alat tulis dan dokumentasi proyek yaitu di angka 500.000, kemudian transportasi dan logistik tim untuk pertemuan awal di angka 1 juta. Kemudian total
totalnya yaitu 1.500.000. Untuk minggu kedua sampai keempat yaitu tentang analisis kebutuhan. Di sini ada biaya transportasi dan logistik untuk kunjungan ke klinik yaitu di angka 1.500.000. Kemudian untuk penyusunan dan pengolahan survei yaitu di angka 500.000. Kemudian ada biaya insentif respon pasien yaitu di angka 1 juta, kemudian perangkat keras dan peralatan yaitu di angka 40 juta, dan terakhir yaitu jaringan dan keamanan di angka 30 juta. Jadi total dari analisis kebutuhan keseluruhan yaitu di angka 73 juta. Kemudian untuk minggu ke-13 sampai 14 yaitu tentang pengujian sistem. Selanjutnya di minggu ke-5 sampai ke-8 yaitu tentang perancangan sistem. Di sini ada desain antarmuka pengguna yaitu UI UX di angka 2.500.000. Kemudian untuk perancangan basis data di angka 3 juta. Jadi total keseluruhan yaitu menjadi 5.500.000. Untuk minggu ke-9 sampai 12 yaitu tentang pengembangan sistem. Gaji pengembang perangkat lunak selama 4 minggu yaitu di angka 18 juta. Kemudian untuk pengujian unit di angka 3 juta. Jadi total keseluruhan menjadi 21 juta. Kemudian di minggu 13 sampai 14 yaitu tentang pengujian sistem. Di sini ada pengujian integrasi yaitu di angka 2.500.000. Kemudian transportasi dan logistik untuk pengujian bersama staf klinik dan pasien. Di sini di angka 1.500.000. Kemudian untuk biaya insentif untuk partisipasi uji coba di angka 1 juta. Kemudian totalnya yaitu menjadi 5 juta. Kemudian untuk minggu ke-15 yaitu tentang implementasi aplikasi. Di sini ada pelatihan pengguna yaitu biaya pelatihan staf klinik mengenai sistem baru di angka 2.500.000. Kemudian di minggu 16 yaitu tentang evaluasi dan pemeliharaan. Di sini ada testing dan debugging yaitu di angka 1.500.000. Kemudian bug dan error di sini di angka 5 juta dan total keseluruhan menjadi 6.500.000. Kemudian ada rancangan biaya untuk gaji pegawai 8 orang. Di sini untuk periode kerja selama 6 bulan dengan job desk ketua proyek atau project manager yaitu dengan gaji per bulan di angka 15 juta. Jadi total gaji dari ketua proyek ini selama 6 bulan yaitu 15 juta dikali periode kerja selama 6 bulan yaitu totalnya menjadi 90 juta. Kemudian untuk periode kerja 1 bulan dengan job desk analisis sistem atau sistem analis digaji selama per bulan yaitu 15 juta. Jadi total gajinya 15 juta. Kemudian untuk periode kerja selama 6 bulan dengan job desk pengembang front end dengan gaji per bulan yaitu 8 juta. Jadi total gajinya 8 juta dikali periode kerja selama 6 bulan yaitu menjadi 48 juta. Kemudian periode kerja 6 bulan dengan job desk pengembang back end dengan gaji per bulan 10 juta. Jadi total gajinya menjadi 60 juta. Kemudian untuk periode kerja 2 bulan dengan job desk spesialis database atau database spesialis dengan gaji per bulan yaitu 7 juta. Maka hasilnya yaitu 7 juta dikali periode kerja selama 2 bulan yaitu menjadi 14 juta. Kemudian untuk periode kerja selama 2 bulan untuk job desk spesialis keamanan atau security specialist yaitu dengan gaji per bulan 13 juta, maka total gaji menjadi 26 juta.
Kemudian periode kerja selama 2 bulan dengan job desk pengembang antarmuka pengguna atau yang disebut dengan UI UX developer dengan gaji per bulan yaitu 8 juta, yaitu total gajinya menjadi 16 juta. Untuk periode kerja selama seminggu dengan job desk pelatih atau pendukung pengguna user trainer atau support selama seminggu. Di sini digaji per bulan yaitu di angka 4 juta, yaitu total gaji 4 juta. Jadi total gaji pegawai 8 orang dengan periode kerja masing-masing tadi yang sudah dijelaskan yaitu di angka 273 juta. Untuk biaya tak terduga di sini di angka 38.800.000. Kemudian yaitu ada di sumber daya. Sumber daya di sini ada 3, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia, dan kemudian ada sumber daya teknologi, dan yang terakhir ada sumber daya finansial. Untuk sumber daya manusia di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada tim utama dan tim pendukung. Untuk tim utama di sini ada 7, yaitu yang pertama ada pengembang front end, pengembang back end, desainer UI UX, kemudian ada database administrator atau DBA, kemudian ada quality assurance atau QA engineer, kemudian ada keamanan atau security specialist, kemudian yang ketujuh ada pelatih atau pendukung pengguna. Kemudian untuk yang tim pendukung di sini ada manajer proyek dan analis sistem. Kemudian yang kedua ada sumber daya teknologi. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak di sini ada IDE, kemudian alat kolaborasi, kemudian ada platform pengujian yaitu Postman atau untuk API, kemudian ada browser stack untuk pengujian lintas perangkat, dan ada alat desain dan framework. Kemudian untuk perangkat keras di sini ada laptop atau PC dengan spesifikasi, kemudian ada server yaitu ada cloud base atau AWS, Azure atau Google Cloud untuk hosting aplikasi dan pengujian. Untuk yang terakhir yaitu sumber daya finansial. Di sini pertama ada pengembangan. Gaji untuk tim pengembang, desainer, dan QA. Kemudian infrastruktur teknologi, yaitu ada biaya langganan cloud hosting, alat pengembangan, dan lisensi perangkat lunak. Kemudian untuk pengujian di sini penyediaan perangkat untuk pengujian lintas platform, yaitu misalnya perangkat mobile. Kemudian di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada ketua proyek, yaitu Anissa Ednor CST, kemudian ada analisis sistem, yaitu Rahayu Fritawindani STI, kemudian ada pengembang front end, Angela Maharani Eskom, kemudian pengembang back end ada Dinda Sudita Maulina ST, kemudian ada spesialis database yaitu Ririn Julianti Eskom, kemudian ada spesialis keamanan Doni ST, pengembang UI UX ada Tommy ST, dan pelatih pengguna yaitu Hasan STI. Dan di sini ada resiko utama. Resiko utama yang pertama ada keterlambatan tim pengembang karena faktor pribadi seperti sakit. Kemudian yang kedua ada pasien atau staf kesulitan menggunakan aplikasi baru. Kemudian yang ketiga masalah teknis seperti aplikasi tidak dapat diakses pada jam sibuk. Kemudian yang keempat, staf klinik enggan menggunakan teknologi baru karena terbiasa dengan cara lama. Kemudian yang kelima, kesalahan input data oleh staf klinik. Yang keenam, pasien lupa jadwal janji temu yang telah dipesan. Kemudian yang terakhir, biaya tak terduga selama pengembangan. Untuk penanganan resiko, yaitu di sini yang pertama menyediakan tenaga cadangan atau membagi tugas antar anggota tim untuk memastikan proyek tetap berjalan.
Yang kedua, memberikan sesi pelatihan sederhana dan menyediakan layanan bantuan atau help desk untuk mengatasi kendala awal. Kemudian yang ketiga, melakukan uji coba performa sistem dalam berbagai skenario dan meningkatkan kapasitas server jika diperlukan. Kemudian yang keempat, melibatkan staf klinik sejak tahap awal untuk memberikan masukan dan rasa memiliki terhadap aplikasi. Kemudian yang kelima, membuat sistem validasi data otomatis untuk mengurangi kesalahan manusia dalam pengisian data. Yang keenam, yaitu menyediakan fitur pengingat melalui SMS atau notifikasi aplikasi. Kemudian yang ketujuh, yaitu menyediakan dana cadangan untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak selama proyek berlangsung. Selanjutnya yaitu fase 3, yaitu Direct and Manage Project Work. Di sini ada pengelolaan tim. Tujuan utama pengelolaan tim adalah menciptakan sinergi dan produktivitas yang optimal dan mencapai target proyek aplikasi booking layanan kesehatan. Untuk anggota tim dan peran, di sini ada project manager, yaitu sebagai pengelola dan pemantauan seluruh proyek. Kemudian yang kedua ada analis sistem, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan merancang kebutuhan teknis. Yang ketiga ada pengembang front end, yaitu di sini berperan sebagai merancang tampilan aplikasi. Kemudian ada pengembang back end yang berperan sebagai mengembangkan logika server dan manajemen database. Kemudian yang kelima ada spesialis database yang berperan sebagai desain, kemudian pengelolaan dan optimasi database. Kemudian yang keenam ada spesialis keamanan, yaitu berperan sebagai menjamin keamanan data dan sistem. Kemudian yang ketujuh ada UI UX developer yang berperan sebagai desain antarmuka user friendly. Kemudian yang kedelapan ada user trainer atau support yang berperan sebagai pelatihan dan dukungan teknis. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya. Di sini untuk gaji tim selama 1 bulan, untuk sumber daya manusia, di sini yaitu yang pertama ada project manager di angka 15 juta, yaitu yang kedua ada analis sistem, yaitu di angka 15 juta. Kemudian yang ketiga ada pengembang front end di angka 8 juta, kemudian pengembang back end di angka 10 juta, kemudian spesialis database 7 juta, kemudian spesialis keamanan 13 juta, ya, dan ada UI UX developer di angka 8 juta, kemudian pelatih atau pendukung pengguna yaitu di angka 4 juta. Untuk subtotal dari sumber daya manusia untuk gaji tim selama 1 bulan yaitu di angka 80 juta. Kemudian untuk operasional, yaitu di sini ada transportasi dan logistik untuk koordinasi tim, yaitu di angka 3 juta. Kemudian untuk rapat koordinasi mingguan dan dokumentasi di angka 2 juta. Jadi untuk subtotal yaitu menjadi 5 juta. Cadangan biaya tak terduga yaitu 10% dari total biaya, yaitu menjadi 9.700.000. Jadi total estimasi biaya fase di Direct and Manage Project Work yaitu di angka 106.700.000. Kemudian ada pengelolaan waktu dan jadwal. Pengelolaan waktu dan jadwal ini mencakup aktivitas utama dan durasi dalam fase Direct and Manage Project Work selama 6 bulan. Yaitu yang pertama ada tahap perancangan, yaitu tentang penyusunan detail rencana kerja dan alokasi sumber daya. Kemudian yang kedua ada tahap pengembangan, yaitu implementasi kode program, kemudian ada desain sistem dan integrasi perangkat lunak. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengujian. Di sini pengujian sistem secara menyeluruh, kemudian mencakup performa, keamanan, dan fungsionalitas. Kemudian yang keempat yaitu tahap implementasi, yaitu penerapan sistem ke lingkungan produksi dan sosialisasi ke pengguna akhir. Kemudian untuk poin yang kelima yaitu tahap evaluasi, yaitu tentang pemantauan dan perbaikan sesuai kebutuhan setelah implementasi.
Kemudian di sini ada penggunaan waktu dan jadwal untuk bentuk tabel, yaitu di sini tentang tahapan aktivitas, yaitu tentang persiapan proyek dengan durasi 2 minggu, yaitu dengan waktu pelaksanaan 23 September sampai 6 Oktober 2024. Kemudian untuk analisis kebutuhan, yaitu selama 4 minggu dengan waktu pelaksanaan 7 Oktober sampai 3 November 2024. Kemudian untuk perancangan sistem, yaitu selama 5 minggu dengan waktu 4 November sampai 8 Desember 2024. Kemudian ada pengembangan sistem, yaitu dengan durasi 5 minggu dengan waktu yaitu 9 Desember 2024 sampai 12 Januari 2025. Kemudian ada pengujian sistem, yaitu 2 minggu dari tanggal 13 Januari sampai 26 Januari 2025. Kemudian ada implementasi sistem, yaitu selama 1 minggu dari tanggal 27 Januari sampai 2 Februari 2025. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan. Di sini selama 3 minggu dengan waktu pelaksanaan yaitu di tanggal 3 Februari sampai 23 Februari 2025. Untuk pengelolaan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu di sini untuk perangkat lunak ada tools pengembang seperti framework, database management system, platform cloud, dan alat pengujian otomatis. Yang pertama ada IDE, yaitu di sini ada Visual Studio Code dan PyCharm. Kemudian yang kedua ada framework, yaitu di sini ada React.js dan sebagai front end dan Django yaitu sebagai back end. Kemudian yang ketiga alat desain, yaitu ada Figma dan Adobe XD. Kemudian yang keempat ada alat pengujian yaitu Postman dan Browser Stack. Kemudian untuk yang perangkat keras di sini ada server, infrastruktur jaringan, perangkat komputer tim, dan penyimpanan data. Di sini ada laptop dengan spesifikasi minimum, yaitu di Intel i5, kemudian RAM 16 GB dengan SSD, yaitu 256 GB. Kemudian yang kedua ada server cloud dengan yaitu AWS atau Azure atau Google Cloud. Kemudian di sini ada rencana dalam mengatasi resiko utama. Yang pertama yaitu kendala sinkronisasi tim. Untuk resikonya yaitu kurangnya komunikasi antar tim menyebabkan tugas tidak sinkron. Untuk solusinya yaitu mengadakan rapat koordinasi mingguan untuk mengevaluasi progres pekerjaan dan menyelaraskan prioritas kerja. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan teknis. Resikonya yaitu masalah teknis dalam integrasi sistem atau performa aplikasi yang tidak optimal. Untuk solusinya yaitu uji coba rutin dengan metode iteratif, memastikan setiap komponen diuji sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu keterlambatan jadwal. Untuk resiko yaitu terjadinya keterlambatan akibat hambatan teknis atau minimnya sumber daya. Untuk solusinya di sini membuat jadwal cadangan dengan alokasi buffer time untuk antisipasi keterlambatan. Kemudian yang keempat yaitu resistensi pengguna. Untuk resikonya di sini pengguna akhir sulit menerima sistem baru yang dikembangkan. Jadi solusinya dapat melibatkan pengguna dalam tahapan pengembangan untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu tentang pengelolaan organisasi proyek. Di sini ada koordinasi tim. Untuk langkah-langkah pengelolaan tim, yang pertama yaitu identifikasi peran dan tanggung jawab, yaitu setiap anggota diberi tugas sesuai keahlian mereka. Kedua, ada pengawasan kinerja, yaitu progres pekerjaan dipantau secara berkala untuk memastikan target tercapai. Yang ketiga yaitu penyelesaian konflik.
Setiap masalah internal diselesaikan melalui diskusi terbuka. Kemudian yang keempat yaitu motivasi tim, yaitu memberikan apresiasi dan umpan balik positif untuk menjaga selamat kerja. Kemudian ada tanggung jawab tim. Di sini ada project manager, yaitu mengatur seluruh tahapan proyek, memantau perkembangan, dan menjadi pengambil keputusan utama. Yang kedua ada analisis sistem, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sistem dan mendokumentasikan spesifikasi. Kemudian yang ketiga ada UI UX designer, yaitu mendesain antarmuka aplikasi agar lebih user friendly. Kemudian yang keempat ada developer atau front end dan back end, yaitu mengembangkan kode program dan mengintegrasikan sistem. Yang kelima yaitu database specialist, yaitu merancang dan mengelola sistem penyimpanan data. Kemudian yang keenam yaitu quality assurance atau QA, yaitu menguji sistem untuk memastikan performa dan stabilitasnya. Untuk selanjutnya yaitu di fase 4 ada monitor and control project work. Sini ada tentang pengukuran kinerja atau kualitas sistem. Untuk kualitas sistem akan diuji dengan beberapa metode, yaitu yang pertama ada fungsional, yaitu menggunakan user acceptance testing. Kemudian yang kedua ada performa, yaitu menggunakan load testing. Yang ketiga ada keamanan, yaitu menggunakan vulnerability scanning tools. Kemudian yang keempat ada penilaian kepuasan pengguna. Kemudian di sini ada pengukuran kinerja, pengukuran anggaran biaya. Untuk yang pertama yaitu persiapan proyek. Jika total biaya untuk alat tulis, dokumentasi, dan transportasi adalah 1.500.000, maka AC yaitu 1.500.000 jika semua biaya sudah dikeluarkan. Yaitu di sini menggunakan rumus yaitu actual cost atau AC sama dengan amount spent on project. Actual cost atau AC yaitu biaya aktual yang telah dikeluarkan pada suatu titik waktu. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Jika sudah dikeluarkan biaya transportasi yaitu 1.500.000, maka penyusunan survei yaitu 500.000 dan insentif respon 1 juta, maka AC yaitu 3 juta atau lebih jika ada biaya tambahan lain yang tercatat. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan sistem. Jika pengembang perangkat lunak sudah dibayar yaitu 21 juta untuk 1 bulan, maka AC yaitu 21 juta atau lebih jika termasuk biaya tambahan seperti pengujian unit. Kemudian ada earned value atau EV sama dengan persen work complete dikali budget, atau earned value atau EV nilai dari pekerjaan yang telah benar-benar telah selesai pada suatu titik waktu. Misalnya nih, persiapan proyek anggaran di angka 1 juta, jika selesai 100%, jadi EV sama dengan 1.500.000. Kemudian untuk analisis kebutuhan dengan anggaran 73 juta, jika selesai 100%, maka EV menjadi 73 juta. Untuk perancangan sistem yaitu dengan anggaran 5.500.000, jika selesai 60%, maka EV yaitu di angka 3.300.000. Kemudian untuk pengukuran kinerja atau pengukuran anggaran biaya, untuk perhitungannya yaitu yang pertama ada cost performance index
atau CPI, yaitu sama dengan EV atau Air Net Value dibagi Actual Cost atau AC. Jika kurang dari 1, maka melebihi anggaran atau sama dengan 1, yaitu sesuai anggaran, dan besar dari 1, maka di bawah anggaran. Perhitungan indeks kinerja biaya CPI untuk pengelola jadwal dan anggaran dengan lebih baik. Untuk persiapan proyek, di sini EV di angka 1.500.000, kemudian AC di angka 1.500.000, jadi CPI 1.500.000 dibagi 1.500.000, maka hasilnya yaitu 1,0 sesuai anggaran. Untuk poin selanjutnya yaitu ada tindakan korektif. Tindakan korektif diambil apabila terdapat penyimpanan dari kualitas, anggaran, atau jadwal. Berikut adalah klasifikasi masalah yang mungkin terjadi beserta solusinya. Untuk klasifikasi masalah, di sini ada kualitas sistem, yaitu hasil pengujian menunjukkan bug atau kesalahan fungsi. Untuk tindakannya yaitu mengulang pengujian dan memperbaiki bug. Kemudian yang kedua ada jadwal terlambat, yaitu aktivitas proyek tidak selesai sesuai target waktu. Untuk tindakannya yaitu menambahkan sumber daya atau menyesuaikan jadwal. Kemudian yang ketiga ada anggaran berlebih, yaitu biaya aktual melebihi anggaran. Untuk tindakannya yaitu evaluasi biaya, kurangi pengeluaran tidak perlu. Kemudian yang keempat ada komunikasi tim kurang. Untuk deskripsinya yaitu informasi antar tim tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian untuk tindakannya yaitu melakukan koordinasi rutin untuk memantau progres. Kemudian yang kelima yaitu resiko baru muncul, yaitu tentang kendala atau hambatan baru di luar perencanaan. Kemudian untuk tindakannya yaitu analisis resiko dan susun langkah mitigasi. Selanjutnya yaitu ada audit proyek, audit dan pengujian sistem untuk mengevaluasi apakah proyek berjalan sesuai dengan perencanaan. Audit di fase 1 yaitu tentang Project Carter. Informasi audit di sini ada periode audit yaitu di tanggal 23 September sampai 23 Oktober, yaitu auditor kelompok 1 dengan dokumen yang diaudit yaitu Project Carter. Untuk ruang lingkup audit, di sini audit ini mengevaluasi kelengkapan dan kesesuaian Project Carter terhadap standar manajemen proyek. Untuk hasil audit di sini yang pertama ada kelengkapan dokumen, yaitu untuk aspek di sini latar belakang dengan status berhasil dengan keterangan yaitu dokumentasi lengkap tentang masalah antrean dan kebutuhan transparansi. Kemudian aspek dengan tujuan proyek dengan status berhasil, kemudian keterangannya yaitu tujuan utama dan khusus terdefinisi dengan jelas. Kemudian untuk ruang lingkup yaitu dengan status berhasil dengan keterangan batasan proyek terdefinisi. Kemudian dengan aspek stakeholder dengan status berhasil dengan keterangan di sini yaitu identifikasi lengkap dan pasien hingga tim pengembang. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu kesesuaian konten. Di sini aspeknya yaitu tentang kejelasan tujuan dengan status berhasil dengan keterangan tujuan spesifik dan terukur. Kemudian definisi stakeholder dengan status berhasil, kemudian keterangannya yaitu peran dan tanggung jawab jelas. Untuk kriteria keberhasilan dengan status berhasil dengan keterangan yaitu parameter keberhasilan terukur. Kemudian untuk temuan utama di sini yang pertama ada Project Carter telah mencakup semua elemen penting. Yang kedua yaitu tujuan proyek terdefinisi dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu stakeholder teridentifikasi dengan baik. Untuk rekomendasi yaitu yang pertama yaitu tambahkan matriks RAC
untuk stakeholder. Yang kedua yaitu perjelas matriks untuk kriteria keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu untuk kesimpulan, Project Carter telah memenuhi standar dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Untuk audit fase kedua yaitu Project Management Plan. Untuk informasi audit yaitu periode di tanggal 23 Oktober sampai 23 November dengan auditor yaitu kelompok 1. Dokumen yang diaudit yaitu Project Management Plan. Untuk ruang lingkup audit, di sini audit ini mengevaluasi kelengkapan dan kesesuaian Project Management Plan. Untuk hasil audit, di sini yang pertama ada kelengkapan rencana. Untuk komponen yaitu ada rencana kerja dengan status berhasil dengan keterangan yaitu timeline 6 bulan dengan fase yang jelas. Kemudian ada alokasi sumber daya dengan status berhasil dengan keterangan pembagian resources sesuai kebutuhan. Kemudian untuk komponen manajemen risiko dengan status berhasil dengan keterangan risiko teridentifikasi dengan strategi mitigasi. Dan yang kedua yaitu ada kesesuaian anggaran dengan komponen yaitu yang pertama ada rincian biaya dengan status berhasil dengan keterangan yaitu anggaran terinci dengan baik. Kemudian ada alokasi dana dengan status berhasil dengan keterangan yaitu anggaran terinci dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu kontingensi dengan status berhasil dengan keterangan yaitu dana cadangan tersedia. Untuk temuan utama yaitu yang pertama ada rencana kerja terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, resiko-resiko utama telah diantisipasi. Kemudian yang ketiga ada anggaran dirinci secara detail. Untuk rekomendasi di sini yang pertama ada tambahkan milestone, review berkala, kemudian yang kedua perbarui risk register secara rutin. Dan untuk kesimpulannya yaitu Project Management Plan telah disusun dengan baik dan dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan proyek. Kemudian untuk fase ketiga untuk direct and manage project work yaitu untuk informasi audit di periode 23 November sampai 23 Desember dengan auditor kelompok 1 yaitu aktivitas yang diauditkan yaitu pelaksanaan proyek. Ruang lingkup audit, di sini audit ini mengevaluasi pelaksanaan proyek dan pengelolaan tim. Untuk hasil audit yaitu yang pertama manajemen plan dengan komponen yaitu koordinasi tim dengan status dengan tanda seru. Kemudian untuk keterangannya terdapat kendala komunikasi. Kemudian untuk pembagian tugas di sini dengan status berhasil dengan keterangan tugas terdistribusi dengan baik. Kemudian untuk produktivitas dengan status berhasil dengan keterangan deliverable sesuai jadwal. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengelolaan sumber daya dengan komponen yaitu penggunaan resource dengan status berhasil dengan keterangan alokasi optimal. Kemudian yang komponen selanjutnya yaitu efisiensi dengan status berhasil dengan keterangan pemanfaatan sumber daya efektif. Kemudian yang terakhir ada tools dan teknologi dengan status berhasil dengan keterangan penggunaan sesuai kebutuhan. Untuk temuan utama di sini ada tim berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian yang kedua terdapat kendala komunikasi antar tim. Yang ketiga sumber daya dimanfaatkan dengan optimal. Kemudian untuk rekomendasi di sini implementasi sistem komunikasi yang lebih baik. Kemudian adakan regular team meeting. Kemudian yang ketiga dokumentasikan best practice. Kemudian untuk audit fase keempat, di sini ada monitor dan control project work. Di sini untuk informasi audit dengan periode 23 November sampai 23 Desember. Dengan auditor kelompok 1 dengan aktivitas yang diaudit yaitu monitor and control project. Untuk ruang lingkup audit di sini yaitu audit ini mengevaluasi proses monitoring dan kontrol proyek.
Untuk hasil audit, di sini yang pertama ada pengujian sistem. Untuk komponen yaitu ada load testing dengan status berhasil dengan keterangan pengujian terlaksana dengan baik. Kemudian ada UAT yaitu status dengan berhasil, keterangan feedback user positif. Kemudian ada performance stance yaitu dengan status berhasil dengan keterangan memenuhi standar performa. Kemudian yang kedua ada monitoring anggaran. Di sini komponennya yaitu EVM implementation dengan status berhasil dengan keterangan penggunaan EVM efektif. Kemudian ada cost control dengan status berhasil dengan pengeluaran sesuai budget. Kemudian ada financial tracking dengan status berhasil yaitu keterangannya dokumentasi lengkap. Untuk temuan utama di sini pengujian sistem dilakukan secara komprehensif. Kemudian yang kedua monitoring anggaran berjalan efektif. Kemudian yang ketiga ada kontrol kualitas terlaksana dengan baik. Untuk rekomendasi di sini yang pertama tingkatkan dokumentasi hasil pengujian. Yang kedua buat template monitoring yang lebih detail. Dan yang ketiga yaitu implementasi automate testing. Selanjutnya yaitu fase 5 tentang perform integrate change control. Untuk skenario perubahan di sini untuk fitur video konsultasi yaitu tentang permintaan yaitu menambah fitur video konsultasi untuk mempermudah pasien yang tidak dapat datang ke klinik. Kemudian ada analisis oleh CCB yaitu fitur ini akan meningkatkan kenyamanan pasien dan sesuai dengan ruang lingkup aplikasi. Yaitu penambahan biaya dan waktu diperkirakan sekitar 25 juta dan 1,5 hingga 2 bulan. Tambahan mencakup yaitu yang pertama ada desain dan perencanaan UI UX untuk kalender dan pilihan, konsultasi yaitu selama 1 minggu, kemudian ada pengembangan sistem penjadwalan dan integrasi dengan fitur video call yaitu 3 minggu, kemudian ada pengembangan notifikasi dan pengingat untuk pasien dan dokter yaitu selama 2 minggu. Kemudian untuk desain UI UX dan pengembangan front end yaitu di angka 5 juta. Kemudian integrasi dan dengan layanan video call dengan biaya API atau pengembangan internal untuk fitur video yaitu di angka 7 juta. Kemudian untuk pengembangan back end untuk manajemen jadwal dan pengingat yaitu di angka 8 juta. Untuk pengujian dan pelatihan staff yaitu di angka 5 juta. Jadi untuk keputusan fitur disetujui dan perubahan dimasukkan dalam log perubahan tim proyek akan menyesuaikan jadwal dan anggaran proyek. Untuk hasil perubahan, sebelum perubahan di sini terdapat tampilan yaitu daftar berobat. Di sini tampilannya ada kalender, kemudian ada pilihan poli, kemudian ada jadwal, pilih jadwal dan keluhan. Di sini bisa di dalam keluhan di sini bisa meninggalkan pesan untuk berobat. Kemudian ini adalah tampilan ketika sudah melakukan perubahan. Di mana yang sebelumnya di sini tidak ada tampilan kategori layanan berobat. Setelah diperbarui, di sini tampilannya akan menampilkan yaitu dengan kategori layanan berobat. Kemudian ketika bagian kategori layanan berobat di sini diklik, maka akan menampilkan dua tampilan yaitu langsung di klinik atau melalui video konsultasi online. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada skenario perubahan penolakan. Untuk fitur antar obat ke rumah pasien, yaitu permintaannya yaitu fitur yang memungkinkan pengiriman obat langsung ke rumah pasien. Kemudian ada analisis oleh CCB, Change Control Board, yaitu fitur ini memerlukan pengembangan sistem logistik terpisah yang tidak sesuai dengan ruang lingkup aplikasi ini. Untuk keputusan yaitu permintaan ditolak
karena berada di luar lingkup proyek yang telah disepakati, yaitu sampai melibatkan logistik, padahal di awal tidak ada di dalam ruang lingkup. Untuk selanjutnya yaitu di fase 6, yaitu close project. Di sini ada perancangan blueprint atau diagram. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam sistem. Aplikasi booking layanan kesehatan Medicare memiliki 3 aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu pasien, staf klinik, dan dokter. Setiap aktor memiliki peran untuk memastikan proses layanan kesehatan berjalan efisien dan terorganisir dalam aplikasi Medicare. Di sini yaitu tampilan use case diagram. Aplikasi booking layanan kesehatan, yaitu yang pertama, pasien dapat membuat janji, kemudian dapat melihat jadwal dokter, dapat melakukan konsultasi, kemudian pasien dapat melihat riwayat medis, dan pasien dapat mengelola profil. Kemudian untuk staf klinik, di sini staf klinik dapat membalas chat pasien, kemudian dapat mengelola janji pasien, dan dapat input data administrasi. Kemudian dokter di sini dapat melihat jadwal, kemudian dapat mengupdate rekam medis. Untuk diagram yang kedua yaitu tentang diagram konteks. Diagram konteks ini menggambarkan aplikasi Medicare yang berfungsi sebagai aplikasi booking layanan kesehatan. Di sini aplikasi ini melibatkan 3 entitas utama, yaitu pasien, staf klinik, dan dokter. Pasien dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membuat janji, mengirim pesan, dan melihat riwayat medis. Staf klinik mengelola data administrasi dan membalas pesan pasien. Sementara itu, dokter dapat mengakses data pasien, mengupdate rekam medis, dan melihat jadwal praktik. Aplikasi ini memfasilitasi interaksi antara pasien, staf klinik, dan dokter dalam proses booking dan pelayanan dan pengelolaan layanan kesehatan. Ini merupakan tampilan diagram konteks. Di sini merupakan dari tampilan aplikasi booking layanan kesehatan, yaitu Medicare, yaitu berkaitan dengan pasien. Pasien bisa input, yaitu bisa sign in atau log out, kemudian membuat janji, kemudian data konsultasi, data profile, dan mengirim pesan chat. Untuk output yaitu dapat melihat jadwal dokter, riwayat medis, status janji, dan menerima balasan chat. Kemudian dokter melakukan input ke aplikasi booking layanan kesehatan, dapat melakukan sign in atau log out, kemudian dapat mengupdate rekam medis. Kemudian untuk output yaitu dokter dapat melakukan sign in atau log out, kemudian melihat jadwal praktik dan data pasien. Kemudian staf klinik untuk output ke aplikasi booking layanan kesehatan Medicare, yaitu di sini dapat sign in atau log out, kemudian data administrasi, dan mengirim balasan chat. Kemudian untuk output di sini terdapat data janji pasien, kemudian menerima pesan chat pesan pasien. Kemudian yang ketiga yaitu diagram hierarki. Diagram hierarki ini menggambarkan struktur navigasi aplikasi Medicare. Tingkat teratas yaitu 0.0 mempresentasikan aplikasi secara keseluruhan. Tingkat berikutnya yaitu 1.0 sampai 4.0 membagi aplikasi menjadi 4 bagian utama, yaitu beranda, booking, notifikasi, dan profile. Bagian beranda 1.0 terbagi lagi menjadi submodul yang berkaitan dengan informasi dasar seperti polidokter, riwayat pasien, konsultasi,
dan info dokter. Untuk bagian booking yaitu 2.0 lebih fokus pada proses pemesanan layanan, mencakup pemilihan poli, kategori layanan, jadwal, dan jam. Bagian notifikasi yaitu 3.0 berkaitan dengan pemberitahuan kepada pengguna. Terkait bagian profil yaitu 4.0 yaitu memungkinkan pengguna untuk mengelola profil pribadi mereka, termasuk mengedit profil dan melihat kebijakan profil privasi. Ini merupakan tampilan diagram hierarki dari aplikasi booking layanan kesehatan Medicare, yaitu diawali dari 0.0. Kemudian ada 4 bagian utama, yaitu di 1.0 ada beranda, kemudian ada di 2.0 yaitu booking, kemudian 3.0 yaitu notifikasi, dan 4.0 yaitu profile. Untuk beranda di sini ada bagian lagi, yaitu ada di 1.1 yaitu tentang poli dokter, kemudian di 1.2 ada riwayat pasien, 1.3 ada di konsultasi, dan 1.4 di info dokter. Kemudian untuk 2.0 yaitu booking, di sini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama ada 2.1 yaitu poli, yang kedua yaitu ada 2.2 yaitu dengan kategori layanan, kemudian 2.3 ada jadwal, kemudian 2.4 ada jam, dan 2.5 yaitu keluhan. Kemudian di 4.0 yaitu profile, di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada 4.1 yaitu edit profile, kemudian 4.2 yaitu kebijakan privasi, dan 4.3 yaitu keluar. Selanjutnya yaitu data flow diagram. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem Medicare berpusat pada interaksi pengguna, yaitu pasien, staf klinik, dan dokter. Dengan sistem melalui berbagai query, sistem kemudian memproses query ini dan memberikan hasil yang relevan dari berbagai tabel data yang tersimpan. Aliran data ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan seperti data pribadi, jadwal pemesanan, dan riwayat medis. Ini merupakan tampilan data flow diagram dari aplikasi Medicare, di mana pasien pertama ke beranda, kemudian pasien mengirim query user untuk meminta informasi pengguna. Kemudian sistem mengambil data dari tabel user, hasilnya dikembalikan kepada pasien, yaitu hasil query user. Kemudian pasien ke booking, pasien mengirim query booking untuk melihat atau membuat jadwal pemesanan. Kemudian sistem mengambil data dari tabel booking dan hasilnya dikembalikan kepada pasien, hasil query booking. Kemudian yang ketiga yaitu pasien ke notifikasi, yaitu pasien mengirim query riwayat medis untuk meminta data riwayat medis. Kemudian sistem mengambil data dari tabel riwayat medis dan hasilnya dikirim ke pasien, hasil query riwayat medis. Kemudian pasien ke profile, pasien mengirim query user untuk mengakses data profil mereka. Kemudian sistem mengambil data dari tabel user dan mengembalikan hasilnya ke hasil query user. Kemudian yang kedua yaitu ada staf klinik. Staf klinik yang pertama ke beranda, staf klinik mengirim query user untuk mendapatkan informasi pengguna. Kemudian sistem mengambil data dari tabel user dan hasilnya dikembalikan ke staf klinik hasil query user. Kemudian staf klinik ke booking. Staf klinik mengirimkan query booking untuk mengelola atau memantau jadwal pemesanan. Sistem kemudian mengambil data dari tabel booking, kemudian hasilnya dikembalikan ke staf klinik hasil query booking. Kemudian staf klinik ke notifikasi,
Staf klinik mengirim query riwayat medis untuk memantau data riwayat medis pasien. Kemudian sistem mengambil data dari tabel riwayat medis dan hasilnya dikirim ke staf klinik hasil query riwayat medis. Kemudian staf klinik ke profile, yaitu staf klinik mengirim query user untuk melihat atau memperbarui profil pengguna. Kemudian sistem mengambil data dari tabel user dan mengembalikan hasilnya ke hasil query user. Kemudian yang terakhir yaitu dokter. Dokter ke beranda, dokter mengirim query user untuk mendapatkan informasi pengguna. Kemudian sistem mengambil data dari tabel user, kemudian hasilnya dikembalikan ke dokter dengan hasil query user. Kemudian dokter ke booking, kemudian dokter ke notifikasi, yaitu dokter mengirim query riwayat medis untuk meminta data riwayat medis pasien. Kemudian sistem mengambil data dari tabel riwayat medis, kemudian hasilnya dikirim ke dokter melalui hasil query riwayat medis. Kemudian terakhir dokter ke profile, yaitu dokter mengirim query user untuk melihat atau memperbarui informasi profil mereka. Kemudian sistem mengambil data dari tabel user dan mengembalikan hasilnya ke hasil query user. Selanjutnya yaitu Entity Relation Diagram atau ERD atau diagram hubungan entitas, adalah diagram yang digunakan untuk perancangan atau suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Ini merupakan tampilan desain dari Entity Relation Diagram, di mana relasi pengguna ke pasien yaitu one to one, yang artinya suatu pengguna hanya dapat menjadi satu pasien. Hubungan ini direpresentasikan oleh foreign key, yaitu ID pengguna di tabel pasien yang mengacu pada ID di tabel pengguna. Kemudian relasi pengguna ke staff. Pengguna ke staff sini yaitu one to one, yang artinya satu pengguna hanya dapat menjadi satu staf klinik. Kemudian yang selanjutnya yaitu relasi pengguna ke dokter, yaitu one to one, yang artinya satu pengguna hanya dapat menjadi satu dokter. Kemudian selanjutnya yaitu relasi pengguna ke pasien ke pesan chat. Kesini yaitu one to many, yang artinya satu pengguna bisa mengirim dan menerima banyak pesan. Kemudian selanjutnya yaitu relasi antara pasien dengan entitas lain, yaitu pasien ke rekam medis, yaitu one to many, yang artinya satu pasien dapat memiliki banyak riwayat medis. Kemudian selanjutnya yaitu relasi pasien ke janji, yang yaitu one to many, yang artinya satu pasien dapat membuat beberapa janji dengan dokter. Kemudian selanjutnya yaitu relasi antara dokter dengan entitas, dokter dengan entitas lain. Yang pertama yaitu dokter ke relasi dokter ke jadwal dokter. Ke jadwal dokter yaitu one to many, yang artinya satu dokter dapat memiliki beberapa jadwal kerja. Kemudian relasi dokter ke rekam medis,
yaitu one to many, yang artinya satu dokter dapat membuat beberapa riwayat medis untuk pasien yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu relasi dokter ke janji, yaitu one to many, yang artinya satu dokter dapat memiliki banyak janji konsultan dengan pasien. Untuk selanjutnya yaitu relasi antara staf dengan janji, yaitu one to many, yang artinya satu staf klinik dapat membantu mengelola beberapa janji. Untuk selanjutnya ada relasi antara rekam medis dengan pasien dan dokter. Di sini relasi rekam medis ke pasien yaitu many to one, yaitu yang artinya banyak riwayat medis bisa dimiliki oleh satu pasien. Kemudian ada relasi rekam medis ke dokter. Ke dokter yang artinya many to one, yang artinya banyak riwayat medis bisa dibuat oleh satu dokter. Kemudian ada relasi antara janji dengan pasien, dokter, dan staf. Yang pertama ada relasi janji ke pasien. Janji ke pasien yaitu many to one, yang artinya banyak janji bisa dibuat oleh satu pasien. Kemudian relasi janji ke dokter yaitu many to one, yang artinya banyak janji dapat dibuat untuk satu dokter. Kemudian ada relasi janji ke staf yaitu many to one, yang artinya banyak janji dapat dikelola oleh satu staf. Kemudian selanjutnya ada relasi antara pesan chat dengan pengguna. Pesan chat dengan pengguna yaitu many to one untuk ID pengirim dan ID penerima. Artinya banyak pesan dapat dikirim atau diterima oleh satu pengguna. Kemudian yang terakhir ada relasi antara jadwal dokter dengan dokter. Jadwal dokter dengan dokter yaitu one to many, yang artinya satu dokter dapat memiliki beberapa jadwal kerja. Kemudian ini ada flowchart login. Pada gambar flowchart login dimulai dengan menginputkan username dan password sesuai pada data di database. Jika username dan password yang diinputkan salah, maka berada di tampilan login dan tidak dapat masuk ke sistem. Yang pertama yaitu ini merupakan tampilan flowchart login pada aplikasi Medicare. Yang pertama kita asumsikan dengan mulai, kemudian masuk ke pengguna, masukkan username dan password, kemudian cek keberhasilan login. Jika login berhasil, maka akan menampilkan dashboard utama, kemudian selesai. Jika dicek keberhasilan login itu gagal, maka tampilan pesan error, kemudian pengguna mengulang login ke tampilan pengguna, masukkan username dan password, kemudian cek keberhasilan login, lagi. Kemudian selanjutnya ada flowchart beranda. Gambar flowchart beranda yang menjelaskan tentang gambaran cara kerja menu beranda di mana berfungsi untuk mengelola data akun yang memiliki akses untuk masuk ke aplikasi. Di sini diasumsikan dengan mulai, kemudian tampilan halaman beranda. Di sini ada menu poli dokter, menu riwayat pasien, kemudian ada menu info dokter dan menu konsultasi. Yang pertama ada menu poli dokter. Ketika diklik akan menuju ke pilih poli dokter. Di sini ada 3 pilihan, yaitu ada poli gigi, poli anak, dan poli umum.
di poli gigi tampilan jadwal poli gigi, di poli anak dengan tampilan poli jadwal poli anak, di poli umum yaitu tampilan jadwal poli umum. Untuk di bagian menu riwayat pasien, di sini ada tampilan riwayat konsultasi pasien. Kemudian di bagian menu info dokter, di sini ada tampilan daftar dokter dan pilih dokter untuk info lebih lanjut. Kemudian di bagian menu konsultasi, di sini ada pilih jenis konsultasi. Ada dua, yaitu konsultasi online dan konsultasi langsung. Di bagian konsultasi online, di sini terdapat tampilan jadwal konsultasi online. Kemudian ada konfirmasi booking online. Dan di bagian konsultasi langsung, di sini terdapat tampilan jadwal konsultasi langsung dan konfirmasi booking langsung. Kemudian tampilan selesai. Kemudian di sini ada tampilan flowchart berobat. Di sini diasumsikan dengan mulai, kemudian tampilan halaman daftar berobat, kemudian ada menu pilih poli. Di sini ada pilih poli. Di sini ada 3 pilihan poli, yaitu poli gigi, poli anak, poli umum. Untuk poli gigi, di sini ada tampilan kategori layanan gigi, kemudian ada pilih layanan gigi, kemudian ada tampilan jadwal poli gigi dan pilih jam konsultasi. Kemudian untuk poli anak, di sini ada tampilan kategori layanan anak, kemudian ada pilih layanan anak, ada tampilan jadwal poli anak, kemudian ada pilih jam konsultasi, dan untuk poli umum, di sini ada tampilan kategori layanan umum, ada pilih layanan umum, kemudian ada tampilan jadwal poli umum dan pilih jadwal konsultasi. Kemudian di sini ada isi keluhan dan konfirmasi jadwal dari layanan, dan kemudian ada pilihan selesai. Kemudian ini ada tampilan flowchart notifikasi. Seperti biasa, dimulai dengan mulai, kemudian tampilkan halaman notifikasi, kemudian nomor antrian dan jadwal pemeriksaan, kemudian akan masuk ke apakah booking dikonfirmasi. Jika iya, maka tampilkan nomor antrian dan jadwal. Jika tidak, maka tampilkan pesan penolakan atau ulangi pemesanan. Kemudian selesai. Untuk prototipe UI UX aplikasi Medicare, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Medicare. Kemudian di sini ada tampilan untuk login dan sign up. Jika belum ada akun, kita diminta untuk sign up. Jika sudah ada akun, maka kita masuk ke login. Ini tampilan ketika kita ingin membuat akun baru, yaitu kita klik button di sign up, maka akan menampilkan tampilan sign up dengan mengisi, yaitu ada mengisi nama, password, email, kemudian ada nomor, kemudian ada tanggal lahir. Kemudian klik sign up atau masuk melalui Google. Ketika kita sudah mempunyai akun, maka kita masuk ke login. Ini tampilan login. Di sini ada email, kemudian password, kemudian kita masuk ke login. Bisa masuk ke melalui Google. Kemudian untuk tampilan di bagian home, ini di sini ada nama, kemudian ada profil kita, kemudian ada nomor antrian, kemudian di sini ada poli dokter,
ada riwayat pasien, ada konsultasi, kemudian ada info dokter. Ketika di bagian polidokter, ketika kita klik maka akan menampilkan di bagian polidokter, di mana di sini terdapat 3 pilihan, yaitu ada poli umum, poli gigi, dan poli anak. Kemudian untuk di bagian riwayat pasien, ketika diklik maka akan menampilkan tampilan yaitu riwayat pasien. Di sini ada bulan, kemudian ada poli yang sudah kita pilih, ada poli umum atau poli gigi. Kemudian untuk di bagian riwayat pasien ini merupakan lakukan booking sebelumnya. Kemudian untuk tampilan konsultasi, yaitu ini adalah tampilan konsultasi atau bukti chat. Kemudian info dokter, ketika diklik maka akan menampilkan yaitu tampilan info dokter. Di sini ada 3 pilihan, kemudian ada umum, poli gigi, dan poli anak. Di sini ketika diklik di bagian poli umum maka akan menampilkan nama dokter, kemudian ada spesialis, kemudian ada pengalaman, dan ada keterangan jadwal prakteknya. Kemudian untuk di bagian poli gigi sama, di sini ada nama, kemudian ada spesialis, kemudian ada pengalaman, kemudian tertera juga di bagian jadwal praktek. Kemudian untuk di bagian icon ini ketika diklik maka akan menampilkan di bagian yaitu tampilan daftar berobat. Di sini kita diminta untuk memasukkan tanggal di bagian kalender, kemudian kita pilih di bagian poli, kemudian pilih kategori layanan berobat, ada jadwal, ada pilih jam, kemudian ada keluhan. Kemudian di bagian kategori layanan berobat, di sini ada 2 kategori, yaitu layanan langsung di klinik atau video konsultasi online. Kemudian di bagian icon lonceng di sini atau notifikasi, ketika diklik akan menampilkan tampilan notifikasi, yaitu tentang jadwal pemeriksaan atau riwayat berobat yang hari ini atau yang sebelumnya atau yang sudah terjadi. Kemudian untuk di bagian icon profile, ketika diklik maka akan menampilkan bagian profile saya, yaitu terdapat ada edit profile, kebijakan privasi, dan keluar. Ketika kita klik di bagian edit profile, maka akan muncul di tampilan di sini ada kita bisa mengedit nama lengkap, nomor handphone, email, kemudian dan tanggal lahir. Kemudian untuk update kita bisa klik di update profile. Untuk poin yang selanjutnya yaitu penyerahan APP atau pelatihan. Pelatihan dirancang untuk memastikan transisi yang lancar dari sistem manual ke sistem digital melalui langkah-langkah. Yang pertama, pengenalan sistem hari 1 sampai ke-2. Hari pertama yaitu sesi pengenalan. Tim pengembang menjelaskan tujuan aplikasi, manfaatnya bagi klinik, kemudian ada staf dan pasien. Kemudian ada yang kedua, ada paparan tentang fitur unggulan aplikasi seperti pendaftaran pasien, pengelolaan antrian virtual, dan sistem notifikasi. Kemudian untuk demo langsung yaitu simulasi penggunaan aplikasi dengan skenario umum,
Misalnya pendaftaran pasien baru, penjadwalan, dan perubahan antrian. Kemudian untuk hari kedua, yaitu praktek langsung. Setiap staf klinik mencoba fitur aplikasi di perangkat masing-masing dengan panduan langsung dari tim pelatih. Diskusi dan tanya jawab, yaitu memberikan solusi atas skenario penggunaan kompleks dan menjawab kendala teknis yang mungkin muncul. Kemudian yang kedua ada pelatihan lanjutan di hari ketiga sampai ke-7, yaitu untuk modul video dan digital. Untuk yang pertama yaitu setiap staf diberikan akses ke video tutorial berdurasi 10-15 menit per fitur dan dokumen panduan dalam format PDF. Kemudian yang kedua ada panduan mencakup langkah-langkah. Yang pertama ada cara mendaftarkan pasien baru dan lama. Yang kedua ada manajemen jadwal dokter dan pasien. Ketiga ada pemecahan masalah teknis sederhana. Untuk skenario praktik, di sini ada dua, yaitu simulasi masalah kompleks seperti pembatalan jadwal atau perubahan antrian. Yang kedua ada tim pelatih memberikan panduan langkah demi langkah untuk menghadapi situasi tersebut. Untuk yang pertama ada help desk. Untuk 9 jam per hari kerja, yaitu saluran bantuan tersedia melalui telepon dan WhatsApp untuk respon cepat atas masalah teknis, email untuk pengaduan atau permintaan bantuan yang lebih rinci. Yang kedua ada pemantauan kinerja aplikasi. Sistem dilengkapi dashboard real time untuk memantau jumlah pasien yang terdaftar setiap hari, waktu respons aplikasi, status keberhasilan login. Kemudian yang ketiga ada kunjungan bulanan, yaitu selama 3 bulan pertama. Tujuan kunjungan yaitu untuk menangani masalah teknis langsung di lokasi, kemudian untuk melakukan pembaruan aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna. Kemudian ada memberikan pelatihan tambahan jika staf memerlukan pendalaman. Kemudian untuk evaluasi proyek, di sini yang pertama ada grafik evaluasi kepuasan. Hasil survei kepada 100 pasien dan 20 staf klinik 2 bulan setelah implementasi, yaitu yang pertama sangat puas di angka 50%. Pasien merasa aplikasi sangat membantu mengurangi antrian. Kemudian yang kedua ada puas, yaitu di angka 35%. Aplikasi efektif tetapi membutuhkan fitur tambahan seperti pengingat visual yang lebih jelas. Kemudian ada di netral, yaitu 10%, kesulitan beradaptasi terutama di awal. Kemudian ada kategori tidak puas, yaitu di angka 5%, yaitu masalah teknis seperti keterlambatan notifikasi masih memerlukan perbaikan. Kemudian ada penilaian keberhasilan. Di sini yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu ada dua, ada antrian fisik berkurang hingga 70%, kemudian beban kerja administrasi staf berkurang sebesar 40%. Kemudian yang kedua ada adopsi pasien. 60% pasien menggunakan aplikasi untuk pendaftaran dalam 2 bulan pertama. Kemudian yang ketiga, kualitas layanan. Rata-rata waktu tunggu pasien berkurang dari 30 menit menjadi 15 menit. Kemudian untuk pembelajaran proyek, untuk dampak positif di sini yang pertama pengurangan antrian fisik, meningkatkan kenyamanan pasien. Yang kedua, peningkatan transparansi informasi seperti jadwal dokter dan nomor antrian real time. Kemudian untuk yang ketiga yaitu staf klinik lebih efisien dalam pengelolaan data pasien. Untuk dampak negatif di sini ada dua, yaitu yang pertama beberapa staf memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan sistem digital. Kemudian yang kedua adanya gangguan teknis seperti koneksi internet lambat dapat memengaruhi performa aplikasi di jam sibuk. Ada rancangan biaya aplikasi booking layanan kesehatan. Di sini untuk fitur tambahannya, untuk tambahan dalam bentuk spreadsheet atau Excel, yaitu ada estimasi biaya awal dengan komponen yaitu ada persiapan proyek,
dengan estimasi di angka 1.500.000, kemudian analisis kebutuhan yaitu di angka 73 juta, kemudian ada perancangan sistem di angka 5.500.000, kemudian ada pengembangan sistem di angka 21 juta, kemudian ada pengujian sistem di angka 5 juta, kemudian ada implementasi aplikasi yaitu di angka 2.500.000, kemudian ada evaluasi dan pemeliharaan yaitu di angka 6.500.000, kemudian ada gaji pegawai 8 orang yaitu di angka 273 juta, kemudian total awal yaitu di angka 388 juta. Untuk biaya tak terduga di sini di angka 38.800. Jadi total biaya proyek keseluruhan yaitu di angka 426.800.000. Selanjutnya yaitu rancangan biaya Development Project Management Plan. Untuk minggu yang pertama yaitu untuk rincian biayanya ada alat tulis dan dokumentasi proyek dengan biaya yaitu 500.000, kemudian ada transportasi dan logistik tim untuk pertemuan awal yaitu di angka 1 juta, kemudian untuk totalnya menjadi 1.500.000. Kemudian untuk minggu kedua sampai keempat untuk rincian biaya yaitu yang pertama ada biaya transportasi dan logistik untuk kunjungan ke klinik yaitu di angka 1.500.000. Kemudian yang kedua ada penyusunan dan pengelolaan survei yaitu di angka 1 juta. Kemudian untuk biaya insentif respon pasien yaitu di angka 1 juta. Kemudian untuk perangkat keras dan peralatan yaitu di angka 40 juta dan jaringan dan keamanan di angka 30 juta. Jadi totalnya menjadi 73 juta. Kemudian untuk minggu ke-5 sampai ke-8 yaitu desain antarmuka pengguna atau UI UX yaitu di angka 2.500.000. Kemudian untuk perancangan basis data di angka 3 juta. Kemudian untuk totalnya yaitu menjadi 5.500.000. Untuk minggu ke-9 sampai 12 yaitu gaji pengembang perangkat lunak selama 4 minggu yaitu di angka 18 juta. Kemudian untuk pengujian unit di angka 3 juta, jadi totalnya menjadi 21 juta. Kemudian di minggu ke-13 sampai 14 yaitu pengujian integrasi di angka 2.500.000, kemudian untuk transportasi dan logistik untuk pengujian bersama staf klinik dan pasien di angka 1.500.000, kemudian biaya insentif untuk partisipasi uji coba di angka 1 juta, kemudian totalnya menjadi 5 juta. Kemudian untuk minggu ke-15 yaitu pelatihan pengguna, biaya pelatihan staf klinik mengenai sistem baru yaitu di angka 2.500.000. Kemudian untuk minggu ke-16 yaitu testing dan debugging yaitu di angka 1.500.000 dan bug dan error di angka 6.500.000. Jadi untuk totalnya menjadi 6.500.000, untuk total keseluruhan menjadi 115 juta. Untuk gaji untuk sumber daya manusia yaitu untuk periode kerja selama 6 bulan dengan job desk ketua proyek atau project manager yaitu di sini dengan gaji per bulan 15 juta dengan total gaji yaitu 90 juta. Kemudian untuk periode kerja 1 bulan analisis sistem yaitu dengan gaji per bulan 15 juta dengan total gaji yaitu 15 juta. Dengan periode kerja 6 bulan yaitu dengan job desk pengembang front end di sini yaitu dengan gaji 8 juta dengan total gaji 48 juta. Periode kerja 6 bulan dengan job desk pengembang back end gaji per bulan 8 juta dengan total gaji yaitu 48 juta. Kemudian periode kerja selama 6 bulan dengan job desk pengembang back end dengan gaji per bulan yaitu 10 juta, maka total gajinya menjadi 60 juta. Kemudian untuk periode kerja selama 2 bulan
Dengan Jobdesk Specialist Database atau Database Specialist, di sini dengan gaji per bulan yaitu 7 juta, dengan total gaji yaitu 14 juta. Kemudian untuk periode kerja 2 bulan, dengan Jobdesk Spesialis Keamanan, yaitu dengan gaji per bulan 13 juta, dengan total gaji yaitu 26 juta. Kemudian ada periode kerja selama 2 bulan, dengan Jobdesk yaitu pengembang antarmuka pengguna atau UI UX, dengan gaji per bulan yaitu 8 juta, dengan total gaji yaitu 16 juta. Kemudian ada periode kerja selama seminggu, yaitu dengan Jobdesk pelatih pendukung pengguna atau user trainer atau support selama seminggu, yaitu 4 juta, dengan total gaji yaitu 4 juta. Untuk total keseluruhannya, untuk gaji sumber daya manusia yaitu 273 juta. Kemudian untuk biaya tambahan, di sini ada kategori biaya tak terduga dengan angka yaitu 38.800.000. Kemudian untuk biaya tak terduga, kemudian untuk penambahan biaya fitur yaitu di sini di angka 25 juta. Jadi total untuk biaya tambahan yaitu di sini 63.800.000. Jadi untuk total anggaran yaitu di sini dengan total yaitu 451.800.000. Kemudian di sini untuk pengukuran anggaran biaya, untuk jadwal yaitu persiapan proyek, presentasi kegiatannya yaitu 100% selesai. Untuk value EV yaitu di angka 1.500.000, kemudian di actual cost AC di sini di angka 1.500.000. Untuk cost performance index CPI yaitu di angka 1, kemudian keterangan yaitu sesuai anggaran. Kemudian untuk analisis kebutuhan itu untuk presentasi kegiatannya yaitu 100% dengan kategori selesai. Kemudian earned value EV yaitu di angka 60 juta. Kemudian untuk actual cost atau AC yaitu di angka 60 juta dengan cost performance index CPI yaitu 1 dengan keterangan yaitu sesuai anggaran. Untuk perancangan sistem yaitu di sini dengan presentasi kegiatan yaitu 60% dengan kategori selesai. Kemudian earned value EV dengan angka 3.300.000 dengan actual cost atau AC di sini 3.500.000 dengan cost performance index CPI yaitu di angka 0,94285 sekian dengan keterangan proyek melebihi anggaran. Kemudian untuk pengembang sistem di sini dengan presentasi kegiatan di angka 75% dengan kategori selesai. Earned value dengan angka 15 juta, kemudian actual cost di angka 18 juta dengan cost performance index CVI di sini di angka 0,833 sekian dengan keterangan proyek melebihi anggaran. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa mungkin masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, dengan penuh hormat saya sangat terbuka untuk menerima masukan, saran atau pertanyaan dari Bapak atau Ibu dosen sekalian. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang baik. Terima kasih atas perhatiannya, bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.